Teka-teki siapa yang mengisi posisi Technical Advisor baru PSSI sudah terjawab. Jordi Cruyff resmi ditunjuk untuk mengisi posisi itu. PSSI mengumumkan penunjukan Jordi Cruyff melalui media sosial mereka. Cruyff melengkapi skuad Belanda yang saat ini ada di PSSI. Cruyff adalah sosok yang berpengalaman sebagai pelatih dan di dunia manajemen sepak bola. Ia terakhir kali menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona. Sebagai pemain, Cruyff juga memiliki karir yang cukup baik. Putra legenda Belanda Johan Cruyff ini pernah bermain di klub besar seperti Ajax, Barcelona, dan Manchester United. Wasit asal Meksiko Marco Antonio mendapatkan larangan memimpin pertandingan di kompetisi zona CONCACAF selama 6 bulan setelah meminta tanda tangan Lionel Messi. Keputusan ini dikonfirmasi oleh sumber yang dikutip ESPN. Kejadian ini terjadi di ajang CONCACAF Champions Cup antara Inter Miami FC dan Sporting Kansas City. Setelah fluid panjang, Antonio mendekati Messi untuk meminta tanda tangan. Dalam pernyataan resminya pekan lalu, CONCACAF menegaskan bahwa tindakan sang wasit tidak sejalan dengan kode etik konfederasi untuk ofisial pertandingan. Manchester United kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 karyawan sebagai bagian dari gelombang kedua pemangkasan biaya sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Keputusan ini diambil setelah MU mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Pada musim panas tahun lalu, sebanyak 250 karyawan telah dihentikan dalam gelombang pertama pemotongan biaya. Kini jumlah pekerja yang terdampak akan bertambah antara 150 hingga 200 orang sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan resmi klub pada Senin waktu setempat. Nama Dani Olmo dalam skuad Barcelona di ajang La Liga sempat hilang terkait izin mainnya. Akan tetapi kini ia sudah bisa tampil kembali untuk Barca di ajang tersebut. Ini terjadi setelah Barcelona menang gugatan dalam pengadilan olahraga tertinggi Spanyol pada awal Januari. Sejak saat itu, pesepak bola berusia 26 tahun tersebut sudah tampil di sejumlah laga La Liga selepas pergantian tahun. Namun, Javier Tebas menegaskan bahwa pihak La Liga masih terus melanjutkan upaya-upaya terkait dalam kasus ini. Ada kemungkinan izin bermain Dani Olmo bersama Barcelona di La Liga kembali dicabut. Liverpool akan mendapatkan kucuran dana tambahan dari Nike jika berhasil memenangi Liga Inggris musim ini. Kesepakatan itu akan menjadi bonus perpisahan dari Nike. Diberitakan di Athletic, Nike akan mengucurkan 2 juta pound sterling atau lebih dari 41 miliar rupiah andai Liverpool mengakhiri Premier League musim ini di posisi teratas. Itu merupakan bagian dari kesepakatan saat menaikkan kontrak 5 tahun pada 2020 silam. Tak cuma itu, Nike juga akan mengucurkan tambahan 2 juta pound sterling jika Liverpool melaju ke babak final Liga Champions. Andai menjadi juara, bonus itu akan bertambah 2 juta pound sterling menjadi total 6 juta pound sterling. Neymar baru-baru ini mencetak gol Olimpico atau langsung dari tendangan sudut. Pemain Santos itu pun mengaku ingin membalas provokasi supporter lawan. Pada prosesnya, Neymar dicemooh supporter tim tuan rumah saat berjalan menuju sudut lapangan untuk mengambil sepak pojok. Ia kemudian menendang bola yang lantas meluncur ke arah tiang jauh dan gagal dijangkau kiper lawan. Itu menjadi gol kedua Neymar dalam 6 pertandingan sejak kembali ke klub lamanya. Neymar sendiri sudah disoraki fans lawan setelah memberi asis lewat sepak pojok dari sudut yang sama untuk gol pertama Santos. Klub Premier League Tottenham Hotspur dikabarkan sudah melakukan proses negosiasi untuk memperpanjang masa bakti Rodrigo Bentancur. Dilansir dari Daily Mail, Tottenham ingin memastikan pemain internasional Uruguay tersebut tetap di klub untuk beberapa tahun ke depan, terutama karena penampilannya yang mengesankan. Bentancur yang kini berusia 27 tahun telah menjadi pemain kunci bagi manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou musim ini. Ia telah tampil dalam 28 pertandingan dan kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim depan. Galatasaray secara resmi mengumumkan rencana untuk mengambil langkah hukum terhadap Jose Mourinho. Dalam konferensi pers pasca pertandingan derby Istanbul, Mourinho mengkritik perilaku tim lawan di pinggir lapangan dan menyamakannya dengan monyet. Selain itu, ia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap wasit Turki dengan menyatakan bahwa akan menjadi sebuah bencana jika pertandingan dipimpin oleh wasit asal Turki. Kini, Galatasaray telah menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Mourinho. Galatasaray menuduh Mourinho telah berulang kali melontarkan pernyataan merendahkan. Juventus dikabarkan masih tertarik dengan pemain sayap Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Mereka bahkan mengirim pemandu bakat untuk memantaunya. Adeyemi bergabung dengan Dortmund pada musim panas 2022 dengan harga transfer 35 juta euro dari RB Salzburg.
Sejak saat itu, ia telah mencetak beberapa gol meski tak selalu menjadi pemain starter. Musim ini ia telah mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Sementara kontraknya dengan Dortmund masih berlaku hingga musim panas 2027 mendatang. Barcelona dikabarkan akan segera memperpanjang masa bakti Hansi Flick usai mereka puas dengan kinerjanya di sepanjang musim ini. Menurut laporan dari Sport, Presiden Barcelona Joan Laporta berencana memperpanjang kontrak Flick pada musim panas ini. Kontrak Flick saat ini berlaku hingga 2026. Baru-baru ini, Direktur Olahraga Barcelona Deco menyatakan bahwa klub merasa tenang dengan situasi ini dan puas dengan performa Flick. Namun pembahasan perpanjangan kontrak akan dilakukan pada waktu yang tepat. Barcelona sendiri telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Flick mengenai kesepakatan baru. Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Jorel Hato dan akan diplot sebagai penerus Andy Robertson yang mendekati masa akhir kontraknya. Hato yang baru berusia 18 tahun mulai bersinar musim lalu sebagai bek tengah sebelum beralih ke posisi bek kiri. Selain Hato, The Reds juga mempertimbangkan Milos Kerkez dari Bournemouth. Namun persaingan dari Chelsea bisa menjadi tantangan berat. Dengan beberapa pemain kunci yang mendekati akhir masa baktinya, Liverpool harus bergerak cepat untuk memastikan pertahanan mereka tetap kokoh di masa depan. Paul Pogba dikabarkan sedang menjalin pembicaraan dengan salah satu klub yang berminat meminangnya. Dia disebut-sebut sudah bertemu dengan pemilik klub tersebut. Marseille sebelumnya dikabarkan menjadi destinasi yang paling mungkin dituju Pogba. Namun secara mengejutkan, kini tampaknya Pogba malah bisa bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami. Kabar itu mencuat setelah Pogba terlihat bertemu dengan pemilik klub dan sesama mantan pemain Manchester United, David Beckham. Momen itu memicu spekulasi bahwa ia bisa pindah ke MLS bulan depan. Arsenal dikabarkan menargetkan striker Juventus Dusan Vlahovic sebagai salah satu prioritas utama di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan dari Calcio Mercato menyebut bahwa Juventus bisa saja melepas Vlahovic di musim panas ini karena dua alasan utama. Pertama, tuntutan gaji sang pemain yang semakin tinggi menjadi masalah bagi klub. Kedua, ia dikabarkan kurang cocok dengan sistem taktik yang akan ditetapkan oleh pelatih Juventus Thiago Motta. Vlahovic masih memiliki kontrak di Allianz Stadium hingga musim panas 2026 dan belum menandatangani perpanjangan kontrak baru. Liverpool dikabarkan akan bersaing dengan Manchester City dalam upaya merekrut bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Daily Mail, The Reds berencana memperkuat skuad Arne Slot dan Wirtz dianggap sebagai tambahan ideal. Namun, masih harus dilihat apakah The Reds bersedia memenuhi tuntutan harga yang ditetapkan oleh Leverkusen. Kontrak sang pemain di Bayer Arena masih berlaku hingga 2027, tetapi ada spekulasi bahwa ia bisa meninggalkan klub di akhir musim. Tottenham dikabarkan berniat mengamankan servis bek tengah milik Juventus Federico Gatti di bursa musim panas nanti. Seperti dilansir Team Talk, Spurs bisa mendapatkan servisnya dengan harga terjangkau senilai 16,5 juta pound sterling musim panas ini. Pemain 26 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga musim panas 2028. Namun kabar menyebutkan bahwa Bianconeri siap melepas Gatti karena mereka mengutamakan kedatangan pemain baru musim panas ini. Lebih lanjut, kabar menambahkan bahwa kekalahan terakhir Juve di UCL dari PSV telah menaikkan tensi dalam klub yang kemungkinan berimbas pada perombakan skuad di musim panas ini. Juventus dikabarkan ingin memanfaatkan keinginan Inter Milan untuk mendatangkan Nico Paz. Mereka ingin menukarnya dengan jasa Davide Fratesi di musim panas ini. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Fratesi berpotensi hengkang. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia hampir kembali ke AS Roma pada bulan Januari lalu. Meski transfer itu tidak terwujud, kepindahan di musim panas menjadi opsi yang lebih realistis, terutama jika perannya di Inter tidak mengalami perubahan dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan Football Italia, ketertarikan Inter terhadap Nico Paz bisa semakin mendorong Fratesi menuju pintu keluar. Cesc Fabregas dilaporkan menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa untuk musim 2025-2026 mendatang. Hal itu menyusul kinerja apiknya bersama Como di Serie A. Baru promosi ke Serie A setelah 21 tahun, Como di bawah asuhan Cesc Fabregas langsung menembus papan tengah pada musim ini. Kini, menurut laporan terbaru dari Football Italia, sejumlah raksasa Eropa mulai membidik Fabregas sebagai calon pelatih mereka untuk musim depan. Media kenamaan Italia itu menulis jika Fabregas kini dilirik oleh Manchester City. Selain City, klub besar Eropa lain yang juga menaruh minat pada Fabregas diantaranya adalah Arsenal dan AC Milan.
Mantan pemain AS Roma Angelo Di Livio berbicara kepada Reuters Sport tentang mantan timnya dan kemungkinan pelatih untuk musim depan. AS Roma memang sedang mencari suksesor untuk Claudio Ranieri pada musim 2025-2026. Pasalnya, sang pelatih hanya terikat kontrak sampai akhir musim ini. Yang menarik, Di Livio membocorkan bahwa AS Roma sudah berbicara dengan pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini. Di Livio memberikan analisis bahwa Gasperini adalah sosok pelatih yang dibutuhkan AS Roma. Ditambah gaya kepelatihan juru taktik berusia 67 tahun itu cocok dengan pemain yang dimiliki Giallorossi saat ini. MU menghadapi peluang besar untuk mengganti kepemilikan, di mana keluarga Glazer berpotensi menjual seluruh saham mereka pada akhir 2025. Saat ini MU terpuruk di peringkat ke-15 Premier League setelah lebih dari 2 dekade berada di bawah kendali keluarga Glazer. Kehadiran Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik sebagian saham memang membawa perubahan. Akan tetapi banyak fans setan merah yang masih berharap adanya perubahan kepemilikan secara menyeluruh. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg, keluarga Glazer akan melepas semua saham mereka sebelum akhir 2025.